Insiden ledakan terjadi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Sibolga, Sumatera Utara. Lokasi ledakan yang berada di tangkapan ikan mengejutkan warga. Mereka berhamburan keluar rumah. Sebelumnya warga sempat melihat kepulan asap lalu terdengar suara ledakan. Diduga asal ledakan dari gudang penyimpanan bersebelahan dengan rumah warga bernama Iswadi Gunawan. Ada 3 korban dampak insiden ledakan. Diduga korban terkena serpihan dari bahan peledak dan puing bangunan. Korban ditangani di Rumah Sakit Umum Sibolga. Sementara 5 rumah rusak parah akibat ledakan. Lagi beres-beres, tahu-tahu meledak aja. Kayak gitu lah. Kuat suara ledakan ya Pak? Kuat juga lah. Waktu itu jadi gimana Pak? Melari atau gimana Pak? Aku langsung lah menyelamatkan anak. Langsung keluar. Posisi abang lagi di rumah Pak? Lagi di dapur. Sampai saat ini kami masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan Bitlafor Polda Sulawesi Sumut untuk menentukan timnya untuk mengecek penyebab pasti ledakan tersebut. Saat ini terdata ada 3 orang dan sekarang kondisinya sedang dirawat di Rumah Sakit Evel Tobing. Kasus ini masih ditangani oleh tim Inafis Polres Sibolga dan Polda Sumatera Utara untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Sebuah bengkel pengecatan motor dan 1 unit rumah warga di Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo Jambi, ludas dilalap si jago merah. Kebakaran diduga terjadi karena anak-anak yang membakar rumput ilalang di samping bangunan bengkel. Angin yang kencang dengan cepat membuat api membesar dan menghanguskan seluruh bangunan bengkel dan rumah. Selain menghanguskan bengkel dan rumah, 3 sepeda motor milik korban dan uang 30 juta rupiah yang ada di dalam bengkel juga hangus terbakar. Awalnya dari bengkel, sudah itu rumah, 1 itu jelasnya ada fotonya, yang kedua rumah yang sebelah itu mulai datang api itu, tapi cepat dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Gegara senggolan nyawa bisa melayang. 2 buruh angkut di pasar tradisional di Jambi terlibat perkelahian. Hanya gegara senggolan gerobak, keduanya duel dan menewaskan seorang buruh angkut akibat dianiaya senjata tajam. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya Arlista Hadi. Kita awali Realita dengan informasi perampokan disertai pembunuhan pemirsa. Polisi memburu pelaku perampokan yang menembak karyawati BRI Link hingga tewas di Lampung Timur, Lampung. Pelaku membawa kabur uang 50 juta rupiah. Perampokan terjadi di depan kios agen BRI Link di Desa Tambah Subur, Waibungur, Lampung Timur. Leli Agustin, 20 tahun, karyawati BRI Link tewas usai ditembak perampok sebanyak 2 kali. Sebelumnya pelaku transaksi untuk mengambil uang. Setelah menerima uang dari korban, pelaku kabur naik sepeda motor. Korban yang mengejar ditembak pelaku hingga meninggal di tempat. Tim gabungan Satreskrim Polres Lampung Timur dibantu tim Jatan Ras Ditkrimum Polda Lampung menyelidiki kasus perampokan yang menewaskan korban. Polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku perampokan. Pelaku menembak kepala korban dari jarak dekat hingga menembus bagian pelipis yang mengakibatkan Leli tewas ketika di lokasi kejadian. Dalam olah tempat kejadian, polisi menemukan proyektil peluru senjata api pelaku. Proyektil ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi kejadian di tembok salah satu rumah warga. Polda Lampung akan uji balistik proyektil peluru senjata api ke Puslapor Mabes Polri. Di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan 1 buah sendal jepit diduga milik pelaku yang tertinggal. Barang bukti rekaman kamera pengawas yang merekam 2 pelaku di sekitar lokasi perampokan diamankan polisi. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kini polisi memburu pelaku perampokan.
barang bukti, yaitu berupa sebuah sendal ya, bagian sebelah kiri, warna hijau dan putih. Kemudian juga ada rekaman CCTV terhadap diduga pelaku, kemudian juga ada proyektil yang tentunya akan kami lakukan uji balistik ke Puslap 4 Polri. Jumlahnya pelaku dari hasil analisa dan di olah TKP tersebut, pelaku diperkirakan 2 orang. Jadi ada 1 orang yang memantau situasi dan membantu pelaku dalam melarikan diri. Leli Agustin, karyawati BRI Iling yang tewas ditembak perampok telah dimakamkan. Keluarga mengantar jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhir di Desa Toto Projo, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Suasana haru menyelimuti pemakaman Leli. Keluarga berharap pelaku perampokan yang menembak Leli hingga tewas ditangkap. Komplotan perampok beraksi di kantor konsultan BUMN di Kota Pekanbaru, Riau. Perampok mengikat kaki dan tangan korban, lalu membawa kabur uang 40 juta rupiah dalam berangkas. Aksi perampokan terjadi di kantor konsultan BUMN di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Para pelaku bertopi dan masker masuk ke dalam kantor dengan memecahkan kaca. Saat itu, Joni, satpam kantor, melihat 4 orang masuk ke dalam kantor. Para pelaku yang melihat Joni mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut Joni dengan lakban. Sekitar jam 3 atau setengah 4, saya terbangun dengan pintu udah berbunyi kan gitu kan. Jadi pas saya mau turun, pas di lantai 3 saya mau turun, dia datang berempat orang naik ke atas dalam keadaan apalah gitu, apa namanya itu, dorong-dorongan pintu lah gitu. Jadi dipecahkannya kaca tuh pakai linggis gitu kan. Disitulah saya langsung dijarap, langsung diikat tangan saya ke belakang sama kaki saya. 1 orang menjaga korban, 3 lainnya masuk ke dalam ruangan. Pelaku mencari barang berharga di dalam kantor. Mereka merusak brankas dan mengambil uang sebesar 40 juta rupiah. 1 orang pelaku menjaga korban, kemudian untuk 3 orang pelaku langsung memeriksa di bagian perkantoran. Termasuk pada saat itu diperoleh oleh pelaku uang yang disimpan di dalam brankas sebesar 40 juta. Nah, kemudian setelah itu pelaku meninggalkan tempat kejadian. Nah, menurut keterangan dari pihak korban, perusahaan tersebut adalah BUMN yang bergerak di bidang pengawasan bangunan pemerintah dan bangunan besar. Kasus perampokan kantor konsultan BUMN masih dalam penyelidikan kepolisian. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang cucu nekat merampok neneknya yang terbaring sakit. Pelaku menganiaya korban hingga terluka lantaran tidak punya uang untuk berangkat keluar kota. Pelaku tidak bisa berkutik setelah polisi menghentikan mobil travel yang ditumpangi bersama istri saat berada di kawasan Pemulutan. Pelaku ditangkap dikarenakan telah melakukan perampokan terhadap rumah neneknya sendiri. Peristiwa ini berawal saat pelaku yang tidak lain cucu korban nekat melakukan penganiayaan terhadap neneknya yang berusia 80 tahun yang sedang terbaring sakit. Usai menganiaya, pelaku langsung membawa kabur perhiasan 2 suku emas dan uang sejumlah Rp270.000 milik sang nenek. Pelaku sempat kabur keluar kota Pagar Alam untuk menjemput istri yang sudah lama pergi dari rumah. Pelaku ini adalah yang merupakan cucu kandung dari korban. Memang dia sempat memukul di bagian leher, ya kan, bagian muka dipukulnya, dan mengambil kalung emas dari korban, uang Rp270.000, dan langsung melarikan diri. Si tersangka kita menggunakan travel menuju Pagar Alam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah di Padang, Sumatera Barat, pemirsa. 1 orang penghuni rumah tewas dan 4 orang lainnya disekap di dalam kamar.
Satu orang penghuni rumah atas nama Yuni Nelty, 59 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tangan korban terikat tali dan mulut tertutup selimut di dalam kamar tidurnya. Sementara 4 orang penghuni lainnya disekap dan terikat tali di dalam kamar. Aksi perampokan ini terjadi di kawasan perumahan mewah di Jalan Kelok Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, saat penghuni rumah tengah terlelap tidur. Aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 5 saksi, termasuk satpam dan pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan salah seorang kita lakukan otopsi. Ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan di korban? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di lokasi. Ada berapa orang saksi yang diperiksa? Untuk sekarang saksi kita periksa ada sekitar 5 orang. Berarti 2 HP ini. Ya. Jadi luka kenapa? Karena diancam minta PIN. Pakai pisau? Ya. Dikat apanya? Tangannya? Tangan. Kaki. Dia berapa orang? Yang kelihatan 3. Selain melukai korban, pelaku juga menggasak seluruh barang berharga yang ada di dalam rumah. 1 unit mobil, sejumlah HP, monitor CCTV, dan ATM milik penghuni rumah beserta nomor PIN-nya raib dibawa kabur pelaku yang diduga lebih dari 3 orang. Lantaran terlilit utang, seorang pria paruh baya merampok dan menganiaya pemilik tempat penukaran uang di Manado, Sulawesi Utara. Pelaku menganiaya korban hingga terluka dan mengambil uang milik korban. Tak sampai 24 jam, pelaku perampokan dan penganiayaan pemilik tempat penukaran uang di Manado ditangkap tim Maleo Polda Sulut. JKF, pria berusia 60 tahun asal Kelurahan Bahu, Manado, nekat merampok. Pria yang berprofesi sebagai kontraktor ini terlilit utang untuk membayar gaji pekerja karena uangnya dipakai untuk judi online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berpura-pura menukar uang di tempat korban. Saat korban berdiri untuk melayani, diancam pelaku yang telah membawa palu. Karena korban melawan, pelaku menganiaya kepala korban. Saat korban terjatuh, pelaku mengambil uang di laci dan sempat melempar mesin penghitung uang ke kepala korban, lalu pelaku kabur dengan mobilnya. Pelaku berhasil ditangkap di rumah saat menulis surat wasiat permintaan maaf ke keluarga. Ia mengakui perbuatannya dan berencana mengakhiri hidup. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi, tas, uang Rp14.300.000, palu, dan 1 unit mobil. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 subsider 362 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Motif daripada kejahatan ini adalah motif ekonomi dengan berpura-pura akan menukarkan uang. Kemudian sesampainya di dalam kantor, tersangka mengeluarkan 1 buah palu yang kemudian yang disimpan di dalam tasnya dan mengancam kepada korban untuk memberikan uangnya. Willy Tangos, pemilik tempat penukaran uang yang terletak di ruas Jalan Walter Mongunsi di Manado, dibawa ke rumah sakit. Pria parubaya ini terluka diduga dianiaya. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pria tak dikenal masuk dan menuju tempat penukaran uang lalu memukul pemilik money changers. Pelaku yang datang ke lokasi gelar olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Barang bukti yang ada di lokasi diperiksa polisi. Komplotan perampok toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara ditangkap setelah buron hampir 1 bulan. Dari 5 pelaku, 1 diantaranya tewas ditembak.
Kepolisian daerah Sumatera Utara berhasil menangkap 5 pelaku perampok toko emas yang terletak di Simpang Limun, Medan, Sumatera Utara. Dari kelimanya, 1 pelaku yang merupakan otak perampokan bernama Hendrik Tampu Bolon tewas ditembak petugas karena berusaha melawan. Mereka melakukan aksinya dengan matang karena sempat melakukan observasi di lokasi kejadian 1 hari sebelumnya. Hendrik Tampu Bolon, umur 38 tahun, yang kita dari hasil penyelidikan kita merupakan otak dari pelaku kejadian tindak pidana ini. Saudara HT atau Hendrik ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, teman-teman sekalian, antar provinsi, ya, baik di Sumatera Utara maupun di Riau. Pihak kepolisian juga menemukan tempat ditanamnya emas hasil curian sebanyak 6,8 kg. Serta barang bukti lainnya seperti 1 senjata laras panjang dan 2 senjata laras pendek rakitan. Perampokan di toko emas di Pasar Simpang Limun, Medan terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu. Dengan membawa senjata, 4 orang perampok toko emas terekam kamera CCTV. Mereka berhasil membawa kabur emas bernilai miliaran rupiah. Pelaku juga menembak Erwin, seorang tukang parkir yang saat itu berusaha menghalangi perampok dengan melempar kayu. Seluruh tersangka diancam dengan hukuman minimal 12 tahun penjara. Hanya karena senggolan gerobak, 2 buruh angkut di Jambi terlibat perkelahian. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.